Masjid Al-Aqsa bermakna, masjid terjauh. Artinya masjid yang pada saat itu terjauh dari Masjidil Haram di Makkah. Masjid Al-Aqsa atau disebut juga dengan Baitul Maqdis di kota Yerusalem, Palestina, adalah salah satu masjid yang namanya disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Ada perbedaan di antara para ahli sejarah Islam, tentang siapa yang pertama kali membangun atau mendirikan Masjid Al-Aqsa. Sebab tidak ditemukan dalil atau teks yang jelas tentang siapa yang pertama membangun Masjidil Aqsa. Namun tidak ada perselisihan bahwa Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina adalah tempat tertua di muka bumi yang telah mengenal tauhid setelah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang didirikan di muka bumi setelah Masjidil Haram. Para ilmuwan dan sejarawan Muslim mengetengahkan sejumlah hasil penelitian tentang yang membangun pertama kali Masjid Al-Aqsa. Sedikitnya ada 4 pendapat mengenai hal ini, yaitu: pendapat pertama, para malaikat. Pendapat kedua, Nabi Adam. Pendapat ketiga, Nabi Ibrahim. Pendapat keempat, Nabi Sulaiman. Mengenai pendapat pertama, bahwa para malaikat yang mendirikan awal pondasi Masjidil Aqsa. Tentu belum seperti bangunan yang sekarang, dengan tembok tinggi, dikelilingi pagar tembok dengan area 114 hektar, dan ada masjid kubah sahrahnya. Pendapat ini disanggah oleh sebagian ahli tafsir, karena para malaikat punya alam sendiri dan memiliki tempat tersendiri sebagai pusat ibadah, yaitu Baitul Ma'mur di langit. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Demi Baitul Ma'mur. Demi atap yang ditinggikan, langit. Demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Baitul Ma'mur adalah bangunan yang sangat mulia, berada di langit ketujuh. Di sanalah para malaikat beribadah, sebagaimana manusia beribadah di sekitar Ka'bah. Syaikh Muhammad bin Shaleh As-Sishawi dalam kitab tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan mengenai ayat ini, dan demi Baitul Ma'mur, yaitu rumah yang berada di atas langit ketujuh yang dimakmurkan sepanjang waktu oleh para malaikat yang mulia. Sejumlah 70.000 malaikat, di tempat itu mereka menyembah Allah, kemudian tidak keluar lagi hingga hari kiamat. Baitul Ma'mur dikatakan juga sebagai Baitullah yang dimakmurkan oleh para malaikat yang bertawaf, sholat dan berzikir pada setiap waktu. Penjelasan tersebut juga berdasarkan peristiwa ketika Nabi Muhammad diperjalankan pada malam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika sampai di langit ketujuh, beliau melihat Baitul Ma'mur. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, Baitul Ma'mur adalah Ka'bah bagi penghuni langit ketujuh. Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang Baitul Ma'mur. Itu adalah bangunan di langit, sejajar dengan Ka'bah. Kemuliaan bangunan ini di langit sebagaimana kemuliaan Ka'bah di bumi. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat, dan mereka tidak kembali lagi. Mengenai pendapat kedua. Menurut sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Adam, alaihi salam yang mendirikan awal pondasi Masjidil Aqsa, 40 tahun setelah mendirikan Masjidil Haram, atas perintah Allah. Sepeninggal Nabi Adam, pembangunan dan pemakmuran Masjid Al-Aqsa dilanjutkan oleh Nabi Nuh pada sekitar tahun 2000 SM. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, Nabi Daud dan diperbaharui kembali oleh Nabi Sulaiman, pada tahun 1000 SM. Adapun pendapat ketiga yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim, disanggah juga. Pendapat ini dianggap tidak tepat, sebab di dalam Al-Quran dikatakan Nabi itu mengangkat atau meninggikan kembali bangunan Ka'bah, Masjidil Haram, di atas pondasi dasarnya yang sudah ada sebelumnya. Seperti disebutkan di dalam ayat. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina, dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami terimalah daripada kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jika Nabi Ibrahim disebutkan sebagai orang yang pertama kali membangun Ka'bah, Masjidil Haram, maka kalimatnya tentu bukan meninggikan, tapi membangun. Sementara berdasarkan hadits, 40 tahun setelah membangun Ka'bah dibangunlah Masjidil Aqsa. Padahal Nabi Ibrahim ketika berada di Yerusalem, tidak disebutkan membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Maka, dasar yang lebih kuat adalah bahwa yang membangun kedua masjid suci itu, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah orang yang sama, yakni Nabi Adam, dan diperintahkan oleh zat yang sama, Allah. Saat banjir besar yang melanda bumi di masa Nabi Nuh, masih bisa dijumpai sisa-sisa bangunan Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Adam.
Di sebuah hadits dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bin Nabi Daud membangun kembali Baitul Maqdis. Jadi, bukan membangun yang pertama kalinya. Pendapat lain juga ada, seperti disebutkan bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Yakub atau Nabi Daud. Namun, pendapat tersebut terbantahkan oleh dalil-dalil sebelumnya. Akan tetapi, nabi-nabi tersebut, yaitu Nabi Yakub dan Nabi Daud memang pernah mendiami atau hidup di Yerusalem, Palestina. Namun yang jelas dan yang jauh lebih penting dari berbagai perbedaan tersebut, yang tetap kita hargai sebagai khazanah keilmuan dari berbagai referensi, adalah bahwa Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat dalam Islam. Karena itu, menjadi kewajiban kita memuliakannya, seperti para nabi dan rasul memuliakannya. Terlebih saat ini kondisi Masjidil Aqsa masih dalam pendudukan, penjajahan, penodaan, Yahudisasi dan progres pembongkarannya. Maka kita semua kaum muslimin di seluruh dunia mempunyai kewajiban untuk membebaskannya dari cengkeraman penjajah Zionis Israel, dan mengembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Itu semua karena Masjidil Aqsa adalah hak milik utama kita semua kaum muslimin. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat kabar Islam. Cukup sekian, wassalam.